Halo Pisces atau Pisces, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading, di mana aku akan membacakan terkait hubungan percintaan kamu dengan si dia, gitu ya. Jangan lupa kalau ini adalah general reading, di mana energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif. Jadi video ini atau readingan ini bisa saja akan resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok adalah sebanyak 30% atau 70% atau bahkan 100%. Bisa juga tidak sama sekali, balik lagi dikarenakan energi yang terambil adalah energi dari banyak sekali orang, energi kolektif gitu ya. Untuk kamu yang mau pembacaan secara lebih personal, kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan ambil sih, aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan juga description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. So Pisces, we'll see hubungan kamu sekarang, sebelumnya, kedepannya, tantangannya apa, dan lain-lain gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Celtic Crossbred untuk hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing berdasarkan kondisi dan atau energi yang ada sejauh ini. Sejauh para penonton menonton video ini. Terima kasih, alam semesta. Oke. 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 Terima kasih, alam semesta. So, Pisces, aku melihat sekarang ini hubungan kamu dengan dia sedang berada di titik di mana kamu dan dia sebenarnya sangat menginginkan adanya perkembangan untuk hubungan kalian gitu ya. Aku bisa melihat kalian sekarang ini sebenarnya sama-sama serius gitu. Sama-sama serius akan kondisi hubungan kalian. Kalian benar-benar menginginkan perkembangan bahkan sampai ke pernikahan gitu ya. Membangun rumah tangga bersama, membangun keluarga kecil bersama, punya anak. Kalian mau banget gitu. Aku bisa melihat kalian sama-sama serius gitu. Kalian punya keseriusan akan hubungan gitu ya. Aku melihat kalian menginginkan adanya hubungan yang berjangka panjang, yang nggak main-main gitu. Cuman, aku melihat kendala di hubungan kalian itu berada di... Yang pertama, aduh berantakan. Yang pertama, kendalanya seperti ada di aspek finansial gitu ya. Sepertinya hubungan kalian terkendala di aspek finansial dalam artian aku melihat kalian realistis gitu. Sayang sih sayang gitu. Cinta sih cinta.
loyal sih loyal, setia sih setia, tapi kalau misalnya keuangannya belum settle, keuangannya belum membaik, belum ada perkembangan, belum mapan, hubungan susah berkembang gitu. Secara kalian mau hubungan tuh bisa berkembang sampai pernikahan, sampai serius banget gitu. Terlepas dari statusnya apa gitu, tapi aku melihat kalian serius untuk hubungan kalian. Tapi kalian juga logis, realistis. Hubungan nggak bisa hanya berdasarkan cinta, tapi juga harus berdasarkan kemapanan materi, kemapanan finansial. Aku melihat kalian, antara kamu atau dia, ada yang belum settle, atau bahkan berdua belum settle secara finansial, sehingga ini menjadi kendala dalam hubungan kalian. Untuk beberapa dari kalian, sepertinya kendalanya itu berada di kondisi dimana mau ketemu calon mertua, tapi takut, tapi ragu gitu. Aku merasakan energi itu gitu ya. So, um, aku melihat sebelumnya gitu ya, sebelumnya aku melihat kalian tuh berada di kondisi di mana agak bimbang untuk hubungan gitu ya. Aku melihat kalian sebelumnya berada di kondisi di mana agak bimbang, apakah sebaiknya kalian memperjuangkan hubungan atau tidak. Sebelumnya gitu ya, sebelum ini aku melihat ada kondisi di mana kalian bimbang gitu. Bimbangnya itu bukan antara bisa atau tidak bisa memperjuangkan, tapi bimbangnya itu antara mau atau tidak mau memperjuangkan. Karena kalau kita bicara apakah kalian bisa, apakah kalian mampu untuk memperjuangkan, iya, kalian bisa banget. Kalian mampu banget. Cuman perkara apakah kalian mau atau tidak mau gitu. Beda ya antara bisa dan tidak bisa, atau antara mau atau tidak mau. Karena baik lagi, kalau secara kapabilitas, secara kemampuan, kalian tuh bisa banget memperjuangkan hubungan ini kalau mau gitu ya. Karena kamu kenal dia banget, dia juga kenal kamu banget gitu ya. Hubungan seperti udah cukup lama untuk beberapa dari kalian gitu ya. Up and down-nya juga udah banyak banget. Jadi udah tau lah kalau misalnya lagi down, handle-nya gimana. Udah tahu banget gimana cara menanggapi hubungan gitu ya, apapun situasinya, suka maupun duka. Tapi baik lagi, masalah finansial gitu ya, masalah finansial. Dan kita juga punya kartu di external influences-nya juga ada Page of Pentacles. Possible ada masalah di keuangan yang masih meraba-raba, belum settle gitu ya. Nah, aku melihat dalam jangka waktu cepat, dalam jangka waktu dekat gitu ya, dalam jangka waktu dekat ke depan gitu ya, dalam jangka waktu dekat ke depan itu kan kalau kita ngomong masalah dekat atau lama, cepat, lama gitu kan itu relatif ya. Cuman intinya dalam jangka waktu cepat ini nggak lama lagi gitu ya, hubungan akan gimana sih gitu ya. Dalam jangka waktu dekat ini aku melihat hubungan masih akan bertahan gitu. Masih akan bertahan, cuman ya masih struggle, masih susah gitu, masih nggak stabil, dimana dalam jangka waktu dekat ini aku melihat hubungan kalian akan banyak diisi oleh insecurity, kekesalan, emosi, greget. Apa penyebab dari emosi, greget ini? Penyebabnya adalah kamu tuh dulu begini deh, kamu tuh dulu begitu. Sekarang aku masih inget nih sama kondisi ini, sama permasalahan ini gitu. Apa itu? Mau hujan ya? Oke, lanjut. Um, aku melihat ke depannya dalam waktu dekat ini kalian akan ada rasa kesal antara kamu yang kesal sama dia atau dia yang kesal sama kamu, atau bahkan dua-duanya saling kesal satu sama lain dikarenakan ya permasalahan yang sebelum-sebelumnya masih terungkit sampai sekarang ini. Terlepas dari permasalahan ini udah selesai atau belum, tapi masih membekas nih di kalian, di salah satu dari kalian, atau bahkan kalian berdua. Dan akan terbawa sampai ke depannya. Kamu tuh dulu gini loh, kamu tuh dulu gitu. Makanya tuh aku masih kesal sampai sekarang ini, sampai ke depannya maksudnya gitu ya. Nah, walaupun masih kesal gitu ya, tapi aku melihat hubungan masih bertahan. Cuman walaupun bertahan ya, tapi diisi dengan kekesalan, jadi nggak enak gitu kan. Nah, ini juga possible ada keterkaitannya dengan masalah finansial ini gitu. Karena memang sekarang ini aku melihat sepertinya finansial menjadi isu yang besar untuk hubungan kalian gitu ya. Nah, aku melihat kalau misalnya hubungan kalian, atau kalau misalnya kamu dan dia tetap um, menjadikan finansial sebagai salah satu faktor utama untuk perkembangan hubungan gitu ya. Aku melihat sepertinya kedepannya hubungan masih akan stuck gitu. Karena aku melihat sepertinya keuangan kalian kedepannya juga belum akan berkembang gitu. Belum akan baik berkembang gitu. Keuangan untuk hubungan belum akan baik berkembang. Dan kalau misalnya kamu menjalankan hubungan dengan menaruh finansial sebagai salah satu faktor utama, maka ya susah untuk berkembang gitu. Karena kan ada yang bilang ya cinta gitu. Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar gitu. Ada persepsi-persepsi yang mana
cinta adalah uang gitu ya, cinta adalah realistis, tapi ada juga persepsi di mana ya udahlah uang belakangan gitu, bisa dicari, yang penting perasaannya, yang penting kesetiaannya, yang penting keseriusannya. Nah, untuk kamu Pisces sepertinya memang melihat uang sebagai salah satu sumber utama gitu. Dan kalau misalnya tadi, kalau kamu masih menjadikan uang sebagai salah satu faktor utama, kalau kamu masih menggantungkan keuangan harus settle, aku takutnya hubungan masih akan berkembang gitu ya, masih akan stagnan gitu. So, let's see. Aku melihat sebenarnya kalian itu masih mempunyai harapan walaupun sekarang lagi struggle secara finansial atau bahkan ada permasalahan-permasalahan lain gitu ya. Tapi aku masih bisa melihat bahwa sebenarnya kalian masih mau kok agar hubungan bisa terus heart to heart, bisa solutif, bisa stabil, bisa dua arah. Aku bisa melihat kalian tuh menginginkan kestabilan banget karena kartu utamanya sekarang itu udah Ten of Pentacles gitu. Kartu yang sangat serius, dan kita juga punya kartu Two of Cups sebagai kartu harapan kalian gitu ya. Bener-bener menginginkan keseriusan untuk hubungan gitu. Dan sebenarnya kamu Pisces, kamu itu atau kalian sebenarnya ya, kalian itu sebenarnya sangat bijak kok. Aku melihat sebenarnya kalian sangat bijak. Secara tidak sadar, sebenarnya kalian sangat bijak. Bijak kan dalam artian kalian berusaha melihat masalah sebagai pembelajaran gitu. Kalian berusaha melihat masalah sebagai pembelajaran gitu. Kalau misalnya sebelumnya ada masalah ini, maka tanggapinnya gimana sekarang di depannya. Sebenarnya kan sedewasa itu. Sebenarnya kan sebijak itu. Seluar biasa itu, sewise itu. Cuman ini adalah energi alam bawah sadar kalian. Kalian nggak sadar kalau kalian tuh dewasa. Dan takutnya kalau misalnya kamu nggak sadar kamu dewasa, tapi kamu lebih mendominankan yang kamu sadari ini, yang challenge ini gitu ya, pada akhirnya ya walaupun energi alam bawah sadar kamu bagus, tapi kalau kamu tidak merealisasikannya gitu ya, pada akhirnya itu juga akan struggle gitu ya. Dalam artian secara bawah sadar kalian tuh sangat dewasa, kalian tuh tipikal yang sangat bisa mengesampingkan permasalahan, bisa mengesampingkan isu. Yang penting ambil pembelajarannya lalu terapkan. Tapi jangan lupa itu energi alam bawah sadar kamu, itu kondisi alam bawah sadar kamu. Alam bawah sadar kamu sepositif apapun itu, tapi kalau kamu nggak realisasikan ke alam sadar kamu, pada akhirnya jadi useless gitu. Jadi saran pertama aku adalah untuk belajar merealisasikan ini. Kamu tuh bijak, tapi kamu nggak sadar. Kalian tuh bijak, tapi kalian nggak sadar kalau kalian tuh bijak gitu. Jadi tolong jadikan permasalahan finansial ini sebagai pembelajaran. Anggap aja jadi latihan mental. Jadi misal udah menikah atau udah pacaran atau udah lebih serius, lalu kalau struggle, kalian udah pernah menghadapi ini sebelumnya. Jadi kalian tahu gimana cara menghadapi ini kalau terjadi lagi gitu. Nah, lihat dari sudut pandang itu. Aku tidak menyalahkan ataupun membenarkan persepsi uang adalah cinta, cinta adalah uang. Itu semua kembali ke persepsi tiap orang, beda-beda gitu ya. Tapi untuk kasus kamu, aku melihat kamu tuh serius banget. Kalian tuh serius banget. Tapi sayangnya kalau kamu serius pun, tapi kamu tetap melihat finansial ini sebagai masalah gitu ya. Sebagai permasalahan utama yang kamu tidak mau lihat sisi positifnya, takutnya hubungan stuck gitu, hubungan akan tidak ada perkembangan gitu ya. So, saran pertama tadi adalah untuk merealisasikan alam bawah sadar kamu, yaitu melihat segala sesuatu dari sisi yang berbeda, sisi hikmahnya, pembelajarannya gitu ya. Yang kedua adalah kontrol di emosi kamu atau kalian Pisces gitu, karena aku melihat kalian sering banget gara-gara masalah finansial ini jadi berkonflik, atau masalah apapun itu, baik lagi di general reading gitu ya. Aku melihat kalian sering berkonflik gitu ya, berkonflik secara langsung ataupun kayak makan hati, pergumulan batin gitu. Make sure to control pikiran dan emosi kamu. Kamu adalah manusianya. Manusialah yang harus kontrol pikiran, emosi, dan ego. Jangan sampai pikiran, emosi, dan ego yang kontrol kita gitu ya. Aware di sana gitu ya. Kalau misalnya kamu bisa mengontrol emosi, ego, dan pikiran kamu, bisa meminimalisir konflik-konflik yang ada gitu ya. Kalau kamu bisa merealisasikan kebijakan yang tadi aku bilang gitu ya, maka possible outcome-nya, jangka panjangnya, untuk jangka panjang ke depan, aku melihat hubungan masih bisa bertahan kok. Memang aku belum melihat pernikahan ini akan terjadi. Aku belum melihat pernikahan atau perkembangan ini akan terjadi untuk ke depannya. Tapi setidaknya hubungan masih akan dijalankan dan nggak stuck gitu. Kalau dalam waktu dekat tadi kan kayak bakal stuck gitu ya. Kalau misalnya kamu tetap menerapkan materi sebagai
patokan utama dalam hubungan, takutnya bisa nge-stuck gitu. Tapi kalau misalnya kamu bisa mengesampingkan materi sebagai permasalahan utama, kalau kamu bisa melihat permasalahan finansial ini sebagai pembelajaran, sebagai untuk ambil sisi positifnya, maka hubungan ke depannya bisa berjangka panjang. Belum akan ada perkembangan ke arah pernikahan atau yang lebih serius, tapi setidaknya ada movement ke depan. Walaupun belum ada kepastian, tapi ada movement gitu, better than nothing gitu ya. So, Pisces, aku akan bukakan saran tambahan gitu untuk kamu ya. So, let's see. Terima kasih, alam semesta. Tolong perjelas dan atau pertegas maksud dari kartu Five of Wands ini. Satu kartu teratas. Terima kasih, alam semesta. Oke. Terima kasih, alam semesta. Kita punya nurture yourself. Investing time in self-care now will yield more energy for you later. Self-care, self-love gitu. Aku melihat sepertinya saking bergumulnya kondisi hubungan, saking hubungan kamu tuh lagi bermasalah banget gitu ya. Aku melihat kamu tuh sampai yang kayak stres banget, sampai yang kayak lupa untuk rawat diri gitu ya. Misalnya awal suka skincarean tapi jadi males gitu ya. Yang awal sering olahraga jadi males gitu ya. Bahkan untuk beberapa dari kalian sepertinya ada yang sampai naik berat badan di sini. Aku merasakan itu, aku melihat itu juga gitu ya. Jadi make sure untuk self care, self love, bukan berarti lagi ada struggle atau hubungan lalu kamu jadi lupa sama diri kamu sendiri, lupa untuk merawat diri kamu sendiri gitu. Hati-hati di sana gitu ya. Bagaimana kamu bisa mencintai yang lain kalau misalnya kamu belum bisa mencintai diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri adalah pihak yang paling bisa kamu kontrol, yang paling bisa kamu kendalikan. Gimana kamu bisa Gimana kamu bisa mencintai yang lain? Kalau mencintai sesuatu yang bisa kamu kontrol aja kamu nggak bisa gitu. Karena kan orang lain, pasangan kamu nggak bisa kontrol dia, tapi kamu bisa kontrol diri kamu sendiri. Gimana ceritanya kamu bisa cintain orang lain kalau diri kamu sendiri aja yang bisa kamu kontrol, tapi kamu nggak cintain gitu. Kamu belum bisa maksimal dalam mencintai diri kamu sendiri gitu ya. So itu sarannya ya, self care. So untuk yang selanjutnya Pisces, aku akan menarikkan informasi-informasi tambahan di mana di sini ada informasi-informasi seperti inisial, bisa inisial nama kamu, nama dia atau nama berdua, nama pertama, kedua, ketiga atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak. Bisa zodiak kamu yaitu Pisces ataupun zodiak dari dia. Ya, atau bahkan zodiak berdua. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar, yang akan terkait dengan kalian. Bisa aja tanggal ulang tahun, tanggal jadian, tanggal pernikahan kalau sudah menikah, rencana pernikahan kalau sudah perencanaannya, tanggal-tanggal atau bulan-bulan PDKT pertama kali kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Jangan lupa ini general reading, kalau misalnya informasi dari box ini tidak ada yang sesuai, maka nggak apa-apa, ambil informasi-informasi yang resonate. Sisanya kesampingkan, ambil pembelajaran atau hikmahnya gitu ya. So, we'll see. Terima kasih, alam semesta. Tolong berikan saya informasi-informasi tambahan terkait hubungan dalam aspek percintaan di antara para Pisces, Sun and Rising dengan DI-nya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Kita punya Gemini atau Gemini. Kita punya Capricorn. Kita punya T. Kita punya 12. Kita punya Mei. Kita punya November. Kita punya 30. Kita punya Juni. Kita punya Taurus. Kita punya Juni. Kita punya April. Kita punya Maret. Kita punya Mei.
Kita punya 5. Kita punya S. 1 Juli 26 Desember Agustus Desember A Desember 13 Virgo A 21 Januari Taurus M Z Agustus 7 April Juli November Cancer 28 K Virgo N Januari Juni 5 Leo 20 Scorpio 14 K Z F Juni. Aku tuh nggak dapet channel message kalau kayaknya hubungan kalian tuh lagi struggle banget, lagi bener-bener kacau, lagi disaster banget gitu loh. Libra April 8. Untuk beberapa dari kamu sepertinya udah menikah, cuman karena lagi ada struggle di finansial, makanya lagi berabe hubungannya gitu ya. Desember, benar-benar finansial menjadi isu besar di readingan kali ini gitu ya. Maret, Aries atau Aries, 15 Z April D I G Agustus. Aku dapat informasi ada yang matre di sini. Maaf ya, tapi aku menyampaikan apa yang aku dapat gitu loh. Aku menyampaikan apa yang aku dapat informasi ya. Jadi memang possible ada yang matre di sini. Nggak semua pastinya gitu ya, tapi ada yang matre gitu. Nah, apakah kamu matre atau enggak, itu kamu introspeksi sendiri gitu ya. Baik lagi karena isunya benar-benar di finansial ini. Pisces atau Pisces, kamu adalah Pisces dan possible kamu berhadapan dengan sesama Pisces. J Aquarius, Gemini atau Gemini, Libra, Maret 19, ini strong nih. 19 adalah angka yang kuat untuk beberapa dari kalian, soalnya dia ngelompat gitu. 26 Juli 6 24 Virgo April Gemini atau Gemini dan P.
gitu ya. So, Pisces, terima kasih telah menonton video kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Jangan lupa untuk komen, like, share, jangan lupa komen, like, dan share video ini dan subscribe channel ini. Terima kasih sekali lagi. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.